berarti bertemu dengan Nadia juga ya di Bumiku 1. Dan sekarang Nadia lagi berada di Sungai Kalibaru, Kelurahan Cilimekar, daerah Cibinong. Kenapa Nadia lagi ada di sini? Karena di episode Bumiku 1 kali ini kita akan membahas seputar sungai ini. Sungai memang menjadi sumber kehidupan bagi banyak manusia. Namun rasanya itu berlaku pada masa dulu ya. Sekarang sungai terasa terabaikan karena kebiasaan manusia sendiri yang selalu membuang sampah ke dalam sungai. Padahal sungai sangat berpengaruh loh bagi kehidupan biota air dan bagi beberapa manusia yang memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sobat Bumi, untuk karena itulah Nadia berada di sini bersama para pencinta alam dari Bogor mau melakukan aksi bersih-bersih sungai untuk mengembalikan fungsi sungai seperti dulu. Aksi bersih-bersih ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Air Internasional yang jatuh pada tanggal 22 Maret. Seperti apa serunya Nadia melakukan aksi bersih-bersih sungai? Ikutin Nadia terus ya, dan pastinya masih di Bumiku 1. Sobat Bumi, kalau ditanya seberapa penting air bagi kehidupan kita, pasti kita langsung segera menjawab sangat penting. Kita seakan tidak bisa lepas ya dari air, namun ketergantungan kita dengan air, khususnya air bersih tidak sebanding dengan kecintaan kita pada sumber daya alam yang satu ini. Banyak dari kita merasa air masih sangat berlimpah, sehingga banyak diabaikan. Tanpa terasa, sikap kita inilah yang membuat kualitas sumber daya air kian hari semakin menurun. Air yang dulunya dianggap sebagai sumber daya tidak terbatas, kini harus dinikmati dengan cara membayar. Satu contoh sumber daya air yang terabaikan adalah sungai. Banyak sungai di Indonesia sudah tidak layak lagi digunakan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penyebabnya karena kini sungai mendapat fungsi baru, yaitu sebagai tempat pembuangan limbah sehingga menyebabkan kualitas sungai semakin hari semakin menurun. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap 52 sungai di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 30% kondisi sungai mengalami peningkatan pencemaran dari kategori sedang naik ke kategori berat. Pencemaran paling tinggi berasal dari limbah domestik, baik limbah cair maupun limbah padat atau sampah yang banyak dibuang ke sungai. Melihat kondisi sungai yang semakin memprihatinkan, membuat para komunitas pecinta alam dan lingkungan Palat Adventure tergugah untuk melakukan aksi penyelamatan sungai. Aksi ini dimulai dari hal sederhana, yaitu membersihkan sampah yang ada di sekitar sungai tempat tinggal mereka. Walaupun sederhana, tapi setidaknya para Sobat Bumi kita ini telah memberikan wujud nyata kepeduliannya terhadap lingkungan. Seperti apa aksi dan semangat muda mereka ya? Simak terus episode kali ini Sobat Bumi. Sobat Bumi, aksi bersih-bersih sungai ini diberi nama Go Clean Our River 2014. Dan acara ini dilaksanakan oleh organisasi pecinta alam yaitu Palat Adventure. Mereka mempunyai tema tersendiri loh di acara ini, yaitu kembalikan fungsi kali seperti dulu dan merdekakan kali dari sampah. Gak seru ya Sobat Bumi kalau kita nggak ngobrol nih sama panitianya untuk cari tahu lebih dalam lagi gimana sih sebenarnya kegiatan ini. Ikutin Nadia ya. Kenapa sih Kak kalian concern untuk aksi bersih-bersih sungai? Apa sih yang melatar belakangnya acara Go Clean Our River 2014 ini? Ya intinya sih kita waktu itu pernah jalan kan. Jalan, ngeliat lingkungan di sekitar kita. Dan kebetulan kan kita dekat sama bantaran kali ini kan, ngeliat keadaannya sekarang udah miris banget kan. Banyak sampah di mana-mana. Kalau banyak sampah itu kan banyak bencana nantinya kan. Ya, betul. Banyak, mungkin nanti longsor kan, waktu-waktu bisa longsor karena tanah itu kan gerak kan dia kan kalau kena sampah di bawah. Terus Kak, nih kan tema dari acara ini sendiri kan ayo kembalikan kali pada fungsinya dan merdekakan kali dari sampah. Nah sebenarnya apa sih fungsi dari sungai itu sendiri dan apa maksud dari merdekakan kali dari sampah? Ya fungsinya sih banyak kan, ya salah satunya emang banyak warga yang bisa cari makan kan di sini kan dulunya. Aktivitas lah kan mungkin di sini kan ya gitu udah gitu yang memerdekakan sampah ya dulu nggak kayak gini, kenapa sekarang jadi kayak gini kan
Ya gitu, makanya kita miris juga ngelihatnya, mau nggak mau kita gerak. Ya kalau bukan kita siapa lagi kan, kalau emang belum ada yang gerak, ya kita coba yang gerak. Nah, sebelumnya ini Kak, Nadia boleh tahu nggak Palat Adventure ini pernah melakukan kegiatan seperti ini atau ini yang pertama kali nih Kak? Kebetulan ini yang pertama kali. Nah itu juga salah satu harapannya kan bisa bersosialisasi sama orang-orang ini juga kan, warga di sini juga kan. Nantinya juga kita bakal sosialisasi juga sama warga bantaran yang lain kan, biar kalau bisa sih harapannya lagi nih dari hulu sampai hilir bisa bersih semua. Kembali lagi sungai Iya. dulu ya. Sobat Umi, Nadia akhirnya udah sampai nih di lokasi aksi bersih-bersihnya, yaitu di pos 1 ya Kak ya? Iya benar. Nah, Sobat Umi, cuma sebelum Nadia mau melakukan aksi bersih-bersih ini, ada prosedur yang harus Nadia lengkapin dulu nih. Kak, sebelum kita masuk ke sungai untuk bersih-bersih, prosedur apa nih yang harus Nadia lengkapin? Ini ada life jacket yang harus dipakai Oke, life jacket ya. sama sarung tangan. Kak, ini mesti pakai life jacket ini fungsinya untuk apa Kak? Iyalah, nanti takutnya ada banjir bandang atau apa. Ya jangan santai lah kan, tapi kan buat jaga-jaga Kita aja. mengantisipasi Iya, ya. benar. Nah, kalau sarung tangan ini Kak, fungsinya? Biar nggak kena beling atau terbelai apa batang bambu itu kan pada tajam-tajam kan. Karena mengingat banyak banget jenis sampah di sini ya Kak ya. Iya, benar. Ngomong-ngomong nih Kak, Nadia lihat keadaan sampah di sini itu udah sangat parah sekali ya Kak ya. Di sini sampah semuanya menumpuk jadi satu. Nah, memang di sini jenis sampah apa aja sih Kak yang paling banyak di sini? Paling banyak sampah rumah tangga sama sampah jualan, kayaknya tuh banyak peti-peti buah gitu kan di situ. Wah, kalau gitu Nadia udah nggak sabar nih Kak. Gimana kalau kita langsung aja turun dan kita bersih-bersih ya Kak ya? Oke, boleh boleh. Sobat Umi, ini dia sampah yang Nadia sudah berhasil kumpulkan. Dan 90% sampah di Kali Baru ini adalah plastik Sobat Umi. Sobat bisa lihat. Dan dia ini keadaannya sudah tercampur dengan tanah di sekitar sungai ini. Membuktikan Sobat Umi bahaya banget plastik bagi lingkungan. Dan ini masih pos 1 Sobat Umi. Sedangkan ada 5 pos sampai ke sana treknya. Dan pasti sampahnya bakal lebih banyak lagi. Sebagian ada Nadia kumpulkan di karung ini. Dan akan nanti diangkat melalui perahu ini ke pos terakhir di pos 5. Itu titik pengumpulan sampah. Baru 1 jam saja Sobat Umi, ini yang terkumpul karungnya sudah sebanyak ini. Bagaimana dengan beberapa jam kemudian pasti akan lebih menumpuk lagi. Sobat Umi, sekarang dia sudah berada di perahu karet. Kita mau mengangkut karung-karung dari hasil sampah yang sudah kita angkut dari pos 1 mau ke pos 5. Kalau ini bisa cerita sedikit nggak nih keadaan sungai Kali Baru ini dulu seperti apa? Ya dulunya nggak kayak gini, sekarang udah banyak sampah, udah anak-anak udah nggak pernah main lagi di sini nih. Ini seperti yang Anda lihat juga nih ya, di sisi kanan dan kiri semuanya penuh sampah. Itu dulu memang sampahnya sudah sebanyak ini atau semenjak Ada tapi nggak sebanyak ini. Ini dulu mah ada tapi nggak, ini mah udah banyak banget ini. airnya juga nih Kak nih ya. Ini memang udah keruh, seperti dulunya sudah keruh seperti ini atau karena pengaruh sampah ini? Dulunya sih setahu saya, karena saya baru kan, kalau yang dulu cerita ke bapak saya gitu, cerita dulu ini airnya bening, masih banyak yang mandi di sini. Nah, Kak Taufik kan sudah dari Iya. kecil nih tinggal di sekitar Sungai Iya, Kali benar. Baru ini ya. Iya. Perbedaannya baik biota airnya maupun tumbuhannya dulu dengan sekarang tuh perbedaannya seperti apa? Ya, kalau dulu ya saya kan kecil ngerasain main di sini. Ini parahnya ini sekitar 4 tahun ke sini karena kan kemajuan industri. Jadi di hulunya sana terlalu banyak industri yang bergerak dan mungkin mereka banyak yang buang sampah ke sini.
Udah gitu kan ya itu warga terus ngebuang ke sini gitu loh. Perbedaannya jauh banget. Dulu waktu saya itu ini air yang jelas masih bening, masih bisa buat nyuci, masih bisa buat mandi. Dan paling kerasa itu mungkin dari jenis kerang-kerangan ya. Kalau dulu itu masih lengkap, dia masih ada kijing kecil, kijing gede, siput juga masih banyak. Cuma kalau sekarang saya belum nemuin lagi. Yang ada cuma sampah, beling, kayu, ya itu dia. Karena kan itu sampahnya terus ditumpuk kan. Nah, kakak sendiri mungkin dalam waktu dekat ini gitu Ya. ya, yang paling terlihat ini biota airnya di sekitar Sungai Kalibaru ini apa yang masih bisa kita lihat secara kasat mata gitu? Kalau oh iya lupa sih, mungkin yang masih banyak itu biawak. Biawak. Biawak itu masih lumayan banyak di sini. Lingsang, berang-berang itu masih ada lah. Kalau yang paling banyak itu ular. Kalau ular jelas kan. Jelas. Ular sama biawak. Biawak masih lumayan banyak di sini. Makanya rencana kita setelah program ini juga kita mau bikin kawasan konservasi di larang berburu. Karena selama ini banyak itu kan pemburu kan. Mereka banyak yang diburu gitu loh. Makanya itu yang mau coba kita antisipasi nanti kan. Ini kita jadiin garis konservasi. Itu khusus untuk raptor. Karena sih banyak jenis raptor juga. Nah kak, kalau seperti capung, kupu-kupu itu kan bisa dikategorikan sebagai indikator air Iya, ya. benar. Nah kalau keadaan airnya sudah seperti ini, gimana dengan kondisi Itu dia capung, kupu-kupu? mungkin jauh juga dari yang dulu. Cuma sekarang hilang nggak kalau dikategorikan punah belum. Mereka masih lumayan juga. Cuma emang jauh perkembangannya kalau dibanding dulu. Karena apa? Itu dia. Mereka itu kan kayak capung itu kan mereka bertelur di air kan. Ya nggak otomatis mereka nggak mau kalau airnya begini, mereka nggak mau Iya. perturunan rusak ya kan. Mereka cari di tempat lain gitu loh. Cuma kalau untuk kupu-kupu kayaknya masih karena apa? Mereka kan gunakan ranting untuk naruh Ranting iya tumbuhan dan untuk hutan, naruh tumbuhan di sini telur-telurnya. juga masih Nah, tumbuhannya masih terjaga terjaga gitu. ya. Makanya indikator kalau untuk udara mungkin masih bagus karena apa? Sepanjang ini tanamannya tanaman daun semua, tanaman daun lebat semua gitu yang ngasilin banyak oksigen. Sobat Bumi, kalau sudah membahas tentang sungai di kawasan Jabodetabek, pasti terkait dengan dua sungai panjang dan populer, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane. Kali ini ada info menarik tentang profil Sungai Cisadane dari Wikipedia. Cisadane adalah salah satu sungai besar di Pulau Jawa yang bermuara ke Laut Jawa. Pada masa lalu, sungai ini juga disebut dengan nama Cigede atau Ciguide. Hulu sungai ini berada di lereng Gunung Pangrango dengan beberapa anak sungai yang berawal di Gunung Salak, melintas di sisi barat Kabupaten Bogor, terus ke arah Kabupaten Tangerang, dan bermuara di sekitar Tanjung Burung. Total panjang keseluruhan sungai ini sekitar 126 km. Nah, sungai ini pada bagian hilirnya cukup lebar dan dapat dilayari oleh kapal kecil. Pada abad ke-16, sungai ini telah menjadi salah satu pelabuhan yang penting, namun kemudian kalah oleh perkembangan Banten dan Batavia. Luas daerah aliran sungai Cisadane seluruhnya sekitar 154.654 hektar, melintasi 44 kecamatan di 5 kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Kini hulu sungai Cisadane sudah mulai tercemar Sobat Bumi. Buktinya Sobat Bumi kita dari komunitas pecinta lingkungan Teens Go Green pernah mengadakan biomonitoring atau pengamatan dengan indikator hewan tentang kondisi dan kualitas sungai Cisadane. Pada pengamatan yang dilakukan di Desa Ciwaluh, Sukabumi, mereka mencari beberapa hewan kecil tak bertulang belakang yang menjadi indikator baiknya kualitas sungai. Hasilnya, pada hulu sungai Cisadane sudah tercemar, terutama dari limbah pertanian yaitu pestisida dan erosi akibat alih fungsi lahan. Masuk ke bagian tengah sungai, dihadapkan pada masalah pencemaran oleh sampah dan limbah manusia. Sedangkan di bagian hilir, kondisi sungai ini semakin diperparah karena banyaknya aktivitas industri. Kalau kondisi sungai sudah rusak seperti ini, maka tak heran ya, daerah yang berada di sekitar hilir sungai pun akan mendapat dampak yang lebih parah, seperti banjir dan sudah tidak layaknya air sungai untuk digunakan. Sobat Bumi, sekarang Anda sudah bersama Pak Denny selaku Pak Lurah Cilimekar nih. Kita mau tanya-tanya seputar acara kali ini ya. Pak,
Made mau tanya-tanya nih sama Bapak. Bapak kan selaku lurah di Cilimekar ini ya, dan sekaligus juga warga di kota sini. Nah, Bapak gimana sih tanggapannya melihat keadaan sungai? Tadi juga Nadia sudah menyusuri sampah di mana-mana ya, Pak ya. Tanggapan Bapak gimana? Ya inilah bahwa ini bagian dari keprihatinan kita ya. Dan saya melihat ini dari Palad Adventure selaku ya Karang Taruna anak-anak ini, saya merespon betul. Belum apa, kita juga melakukan berbagai upaya di ancam peneguran dan seterusnya, tampaknya bahwa ini kembali kepada kesadaran. Tetapi bahwa melihat masalah sungai dan lain-lainnya itu kan merupakan kepentingan dan tanggung jawab bersama. Nah, disinilah kita harus memadukan, harus ada overlapping interest, artinya kesamaan kepentingan tadi tentang ini. Ya dari kondisi ini kan, apalagi Kali Baru ini kan ada hubungan dengan Ciliwung. Ini apa namanya, melintasi Kabupaten Bogor, masuk Kota Bogor, kemudian dari Cibinong, Kota Depok, ke Jakarta. Iya, betul. Nah kita nih teman-teman dari Palad Adventure ini ingin coba ada satu keinginan, bagaimana kita bisa menikmati punya kita. Jadi sambil juga mereka istilahnya ada rasa memiliki, kemudian ada merawat, dan tentunya ini nggak bisa juga mereka. Kita juga harus mengetuk seluruh, di samping pemangku kepentingan dan stakeholder ini juga harus terlibat. Nggak bisa, nggak akan kuat, tapi harus perlu kebersamaan. Sobat Umi, tadi Nadia udah ngobrol-ngobrol nih sama panitia acaranya juga sudah, sama penduduk di Cilimekar juga sudah. Nggak lengkap ya kalau kita nggak ngobrol juga nih sama peserta acara Go Clean Our River 2014 ini. Dan sekarang Nadia sudah sama Kak Dika nih. Kak Dika, kita boleh ya ngobrol-ngobrol? Oke, boleh. Kalau boleh tahu nih dari organisasi apa dan kenapa mau ikut acara ini? Saya dari organisasi Komunitas Pecinta Alam Buah Pala. Itu singkatannya juga Buah Pala Bangkit Untuk Alam Hijau. Terus alasannya kenapa untuk mengikuti acara ini, pertama karena sebenarnya apa ya, aksi sosial itu kan apalagi buat sekarang-sekarang ini udah jarang banget gitu. Jadi pengen nyoba aja. Terus juga kayaknya bersih sungai sebelumnya saya belum pernah ikut bersih sungai, itu caranya gimana sih bersih sungai gitu kan. Akhirnya dapat undangan dari panitia, ya udah coba buat ikut, dan akhirnya coba ngerasain, dan ternyata lumayan seru ya? Seru, enak Berkesan juga, banget gitu. Berkesan pasti ya? banget pasti ya. Seperti itu. Nah, tadi kan kakak bilang nih ya, ini pertama kalinya nih kakak ikut aksi-aksi bersih sungai seperti ini. Iya. Nah, gimana nih tadi udah bersihin sungai Kali Baru ini, ngelihat kan banyak sampah. Iya benar. Nah, kesannya gimana pas bersihin sungai Kali Baru ini? Sangat disayangin banget ya gitu. Pas tahu kalau ternyata sampah yang ada di sungai itu banyaknya segitu banyak. Tadi saya turun lumayan lama aja, sampahnya nggak habis-habis gitu. Gimana nanti buat kedepannya gitu, kalau misalnya nggak dimulai dari sekarang gitu ya. Kita lah kecil-kecil kan, yang penting ada hasil lah. Kita nggak cuma ayo bersih sungai, ayo jaga bumi, tapi kalau nggak ada aksi percuma. Percuma nothing ya. Bener. Sekarang saya ngerasain walaupun sedikit bekerja, tapi mudah-mudahan bermanfaat lah buat nanti kedepannya sungai ini bisa terus terjaga lah sumbernya gitu. Sobat Bumi, kita tentu tidak boleh pesimis dengan kondisi sungai saat ini, karena sungai kita masih bisa diperbaiki. Nah, kita bisa belajar dari negara Korea Selatan, tepatnya sungai Cheonggyecheon di Seoul. Dahulu sungai sepanjang 6 km ini adalah sungai kumuh, bahkan menjadi jamban dan tempat buang sampah bagi banyak orang. Setelah Perang Korea sekitar tahun 1950 sampai 1953, Cheonggyecheon menjadi lokasi pemukiman kaum pendatang yang ingin mengadu nasib di ibu kota. Pada dekade 1970-an, Cheonggyecheon berubah fungsi menjadi salah satu simbol modernisasi Korea Selatan. Kali itu dibangun banyak tiang pancang dan beton untuk pembangunan jalan layang. Namun pada tahun 2003, di mana wali kota Seoul saat itu ada Lee Myung-bak, melakukan perubahan revolusioner. Lee yang kini sukses menjadi presiden Korsel berkat visinya yang ramah lingkungan, ingin Cheonggyecheon kembali kepada statusnya semula sebagai anak sungai kecil yang mengalir di jantung ibu kota.
Jalan-jalan layang di atas kali itu disingkirkan, begitu pula dengan tiang pancang dan lapisan beton yang menutupnya. Maka 2 tahun kemudian, Cheonggyecheon lahir kembali sebagai kali sungguhan dan kini menjadi salah satu kebanggaan Seoul sebagai ibu kota modern yang turut memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kini kondisi sudah sangat baik Sobat Bumi. Dijadikan lokasi wisata dan berbagai festival, diantaranya Festival Lentera. Kelahiran kembali sungai ini bahkan turut menurunkan tingkat polusi udara dan kian menyejukkan udara di tengah kota. Nah Sobat Bumi, ada info tambahan lagi nih. Walau Hari Air Sedunia sudah lewat, Sobat Bumi di rumah pastinya selalu semangat dong untuk menjaga sumber daya air. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian masyarakat dunia atau internasional akan pentingnya air bagi kehidupan serta melindungi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Hari Air Sedunia pertama kali dicetuskan pada Konferensi Bumi yang diadakan oleh PBB lewat acaranya yang bernama United Nations Conference on Environment and Development. Konferensi ini diadakan pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Dari hasil sidang PBB ini, barulah ditetapkan pelaksanaan peringatan Hari Air Sedunia setiap tanggal 22 Maret dan untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 1993. Setiap tahun, peringatan Hari Air Sedunia memiliki tema dan logo tersendiri yang telah ditetapkan oleh PBB. Untuk tahun ini, temanya adalah Water and Energy atau air dan energi. Menurut PBB, air dan energi merupakan kesatuan yang saling terkait. Air juga merupakan salah satu sumber daya yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Begitupun energi dibutuhkan untuk memasok kebutuhan air. Sehingga tahun ini, PBB ingin agar optimalisasi air sebagai penghasil energi bersih dapat dilakukan. Sobat Bumi, acara Go Clean Our River 2014 yang dilaksanakan oleh Palat Adventure ini merupakan salah satu contoh kegiatan yang bermanfaat ya untuk mengembalikan fungsi sungai seperti dulu lagi. Aksi bersih-bersih lingkungan seperti ini pantas Sobat Bumi tiru nih. Nggak usah berlama-lama, langsung tanggap dan langsung terjun ke aksi lingkungan. Nah, apalagi faktanya nih, Sobat Bumi juga lihat kan bagaimana keadaan sungai kita sekarang. Diharapkan nih dengan aktivitas seperti ini bisa mengembalikan sedikit demi sedikit fungsi sungai seperti dulu lagi. Dan ada satu pertanyaan nih buat Sobat Bumi, bisa nggak sih kita hidup tanpa sungai? Nah, pasti jawabannya tidak ya, karena tanpa sungai kita akan kehilangan suatu ekosistem yang terpenting di kehidupan ini. Nah, buat Sobat Bumi, jangan lupa ya untuk follow Twitter Bumiku1 di @bumiku1.tv. Jangan lupa komen-komennya dan saksikan terus episode yang menarik lainnya setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Dai TV. Anda pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu.